Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Damara Mumtasumo, mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil survei dan wawancara dengan guru pendidikan agama Islam di sekolah mengenai cara mengajar guru pendidikan agama Islam di sekolah. Disimak videonya teman-teman. Jadi yang akan saya bahas itu mengenai identitas guru, metode penelitian, hasil penelitiannya mencakup kondisi saat pembelajaran berlangsung, bahan ajar, kurikulum yang dipakai, pendekatan dan metode mengajarnya, serta saya akan memberikan kritik dan saran. Identitas guru, nama gurunya ini yaitu Ibu Yuyun SPDI. Nah, guru bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Beliau berusia 40 tahun, nama sekolahnya di SD Negeri Sukasari 04 dan beliau mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Kondisi kelas saat pembelajaran berlangsung itu sangat tenang, kondusif, dan efektif. Semua murid memperhatikan guru yang sedang menjelaskan di depan kelas itu dengan baik dan fokus, dan para murid di kelas itu juga sangat aktif dalam bertanya. Kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi dan karakter secara terpadu sebagai penyempurna dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa dikenal dengan KTSP. Kurikulum 2013 sebagai strategi meningkatkan pencapaian pendidikan. Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Hal tersebut menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran adalah buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, edisi revisi 2017, kurikulum 2013, SD kelas 5. Materi pelajarannya yaitu pelajaran ke-7 yang berjudul Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah pada halaman 59. Pada bab ini, guru menjelaskan beberapa materi seperti mana-mana Rasul Allah, tugas dan sifat Rasul Allah. Guru juga menjelaskan Rasul Ulul Azmi, kisah teladan Nabi Muhammad sebagai Ulul Azmi, dan guru juga menjelaskan sikap terpuji para Rasul Ulul Azmi. Jumlah siswa di kelas itu sebanyak 35 orang, yang mana 15 orang siswa laki-laki dan 20 orang siswi perempuan. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode pembelajaran ceramah plus. Metode ceramah yaitu cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi guru dengan siswa, di mana seorang guru menyampaikan materi pembelajaran melalui proses penerangan dan penuturan secara lisan kepada siswanya. Metode ceramah plus adalah metode pengajaran yang menggunakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah yang dikombinasikan dengan metode lain. Ada 3 macam metode ceramah plus, diantaranya yang pertama itu metode ceramah plus tanya jawab dan tugas, yang kedua metode ceramah plus diskusi dan tugas, dan yang ketiga metode ceramah plus demonstrasi dan latihan. Pada metode pembelajaran ini memakai metode ceramah plus diskusi dan tugas. Kelebihan dan kekurangan metode ceramah plus diskusi dan tugas yaitu kelas lebih aktif karena peserta didik tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga ada proses diskusi dan juga ada pemberian tugas. Dapat menampung kelas yang besar. Nah, sesama peserta didik itu mempunyai kesempatan yang sama, yaitu kesempatan mendengarkan, dan biaya yang diperlukan itu relatif murah. Dan dengan diskusi mendorong siswa untuk lebih kritis, ikut serta untuk menyumbangkan pikiran dalam memecahkan masalah, dan dengan berdiskusi mereka saling bertukar pendapat sehingga mereka mendapatkan keputusan yang lebih baik. Kekurangan dalam metode ini yaitu metode ini dapat menjadi metode ceramah murni apabila guru kurang cermat dalam menjalankan metode ini, dan waktu yang dibutuhkan dalam metode ini cukup lama.
metode ceramah dikaitkan dengan teori belajar, yaitu termasuk teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik yaitu termasuk teori yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perubahan tingkah laku yang lebih baik. Kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Kelebihannya yaitu peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktek yang di dalamnya itu memuat unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan, serta mampu mendorong peserta didik untuk berpikir secara kritis. Dan memudahkan peserta didik juga untuk mencapai target tertentu dalam pembelajaran. Adapun kekurangan dari teori ini yaitu membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Pembelajaran itu hanya berpusat pada guru sehingga peserta didik itu terkesan pasif, serta timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar secara kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Nah, pendekatan ini termasuk kepada pendekatan kontekstual, di mana pendekatan kontekstual itu merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan konsep yang terjadi di dunia nyata siswa, dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dia miliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat maupun sebagai anggota keluarga. Dalam konteks ini, siswa itu harus mengerti apa makna belajar, manfaatnya, dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Nah, dengan ini siswa akan menyadari bahwa apa yang mereka pelajari itu berguna sebagai bekal hidupnya nanti, sehingga akan membuat mereka itu memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal dan manfaat untuk hidupnya nanti, dan siswa akan berusaha untuk menggapainya. Kelebihan dan kekurangan pendekatan kontekstual. Kelebihannya yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk terus maju dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu siswa dapat berpikir secara kreatif dan kritis dalam mengumpulkan data, memahami isu, dan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, dan yang keempat yaitu terbentuknya sikap kerjasama antar kelompok. Kekurangan, yang pertama itu kurang efisien karena membutuhkan waktu yang banyak. Dalam proses pembelajaran mengenai model ini akan tampak jelas tentang kemampuan siswa yang memiliki kemampuan tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan yang kurang, dan alhasil akan menimbulkan rasa tidak percaya diri pada siswa yang kurang kemampuannya. Jenis pendekatan pembelajaran dilihat dari pendekatannya, termasuk ke dalam jenis pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru atau teacher oriented kritik. Metode pembelajarannya sudah bagus, hanya saja kurang dalam mengembangkan metode pembelajaran. Saran dari saya agar guru itu dapat lebih mengembangkan metode dalam pembelajaran agar siswa itu tidak cepat bosan dan terus semangat dalam pembelajarannya. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wa qulil haqqi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.